Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Nureski dengan NIM F231220002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang ketiga mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Kota, yaitu cara melakukan analisis LQ dan DLQ. Baik, untuk melakukan analisis LQ dan DLQ, saya telah menyediakan data terlebih dahulu, yaitu data PDRB, Kota Denpasar, dan data PDRB Provinsi Bali. Jadi kita harus menyediakan data mikro dan data makronya terlebih dahulu. Nah, data PDRB tersebut didata berdasarkan sektor-sektor atau berdasarkan lapangan usaha per tahunnya. Di sini saya mengambil dari 2019 sampai 2023. Oke, langsung saja kita mulai pada analisis LQ terlebih dahulu. Sebelumnya saya telah melampirkan data PDRB Kota Denpasar dan PDRB Provinsi Bali dalam satuan miliar dan dengan rentang 2019 dengan rentang tahun 2019 hingga 2023. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. Oke, langsung saja kita mulai menganalisis dengan rumus LQ. Oke, untuk menganalisis LQ, kita akan membandingkan antara PDRB sektor I terhadap total PDRB. Kemudian akan dibandingkan lagi dengan PDRB provinsi di sektor I terhadap PDRB total provinsi. Oke, langsung kita masukkan rumusnya di Excel. Di mana yang pertama adalah untuk PDRB kabupaten. Jangan lupa dibuat dalam kurung. PDRB kabupaten sektor I dibahagi dengan total PDRB kabupaten. Terus ditutup kurung, kemudian dibahagi lagi atau dibandingkan terhadap PDRB provinsi per total. Nah, ini jangan lupa buatkan tutup kurung. Oke. Untuk pertama kita tidak kunci terlebih dahulu untuk PDRB totalnya karena akan diteruskan ke kanan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kunci untuk PDRB totalnya. Baik, langsung kita pindahkan ke ruas kanan terlebih dahulu. Nah, setelah dipindahkan, setiap PDRB totalnya dikunci dengan menggunakan F4. Oke. Kemudian di tahun 2022 dikunci juga untuk PDRB totalnya. Oke, setelah semua PDRB total terkunci untuk tiap tahunnya, maka rumusnya bisa langsung kita turunkan ke sektor-sektor lainnya. Nah, setelah mendapatkan
LQ di tiap tahunnya, maka kita akan merata-ratakan nilai LQ-nya dari kelima tahun tersebut dengan menggunakan rumus average. Nah, ini diblok saja untuk 5 tahun tersebut dan ditarik ke bawah. Oke. Nah, untuk keterangannya kita menggunakan rumus if, di mana rata-rata LQ dengan syarat lebih dari sama dengan 1, maka akan dibaca sebagai basis atau sektor basis. Dan apabila tidak memenuhi, akan dibaca sebagai non-basis. Tutup kurung. Oke. Nah, selanjutnya tinggal diturunkan ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan menghitung atau menganalisis PDRB Kota Denpasar dengan menggunakan analisis DLQ. Nah, langsung saja untuk menganalisis DLQ, kita membutuhkan nilai pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dan pertumbuhan PDRB Kota Provinsi Bali. PDRB. Oke. Nah, untuk menentukan pertumbuhan PDRB, maka rumus yang kita gunakan adalah selisih. Kita harus menentukan terlebih dahulu selisih antara tahun awal dan tahun akhir, kemudian dibahagi dengan tahun awal dan dikalikan dengan 100. Baik, kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu di tahun 2020. Sehingga kita akan melakukan selisih atau mengurangi antara PDRB tahun 2020 dengan tahun 2019. Nah, ini jangan lupa ditutup kurung. Nah, sehingga kita mendapatkan selisih pertumbuhan PDRB tersebut. Nah, setelah mendapatkan selisih, maka kita akan membahaginya dengan tahun awal. Setelah itu kita akan mengalikannya dengan 100. Oke. Nah, setelah itu kita teruskan ke kanan dan teruskan ke bawah. Nah, karena ini div karena dia 0. Karena PDRB Kota Denpasarnya 0. Oke, lanjut saja. Untuk ini tidak perlu ditinjau karena nilai PDRB Kota Denpasarnya 0. Baik, lanjut ke rumus rata-rata, yaitu average dan diblok saja. Nah, kemudian tarik ke bawah. Oke, setelah selesai menentukan pertumbuhan PDRB Kota Denpasar, kita lanjut ke pertumbuhan PDRB untuk Provinsi Bali. Sama juga rumusnya, di mana kita akan menentukan selisihnya terlebih dahulu antara tahun 2020 dan 2019. Kemudian kita akan membaginya dengan tahun awal 2019. Nah, tutup kurung dan dikalikan dengan 100. Enter. Nah, teruskan ke kanan dan teruskan ke bawah.
sama seperti sebelumnya, rumus average atau rata-rata. Di blok Oke, setelah mendapatkan nilai rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dan pertumbuhan PDRB Provinsi Bali, selanjutnya kita akan menentukan nilai DLQ-nya dengan cara membandingkan antara rata-rata PDRB Kota Denpasar yang ditambahkan dengan 1 dengan rata-rata PDRB Provinsi Bali yang ditambahkan dengan 1. Baik, langsung saja. Sama dengan dalam kurung 1 tambah dengan rata-rata Kota Denpasar. Oke, tutup kurung. Nah, ini akan dibahagi dengan total PDRB yang ditambahkan 1 pula. Jangan lupa untuk dikunci. Oke. Dan ditutup. Nah, setelah itu kita akan membagi lagi Oke. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama untuk PDRB di provinsi. Pertama kita tambahkan dengan 1 ditambah dengan rata-rata PDRB provinsi, terus dibahagi dengan 1 ditambah dengan rata-rata total PDRB provinsi, kemudian tutup kurung. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Oke. Nah, setelah ini maka akan dipangkatkan dengan tahunnya. Oke. Ini rumusnya dan langsung saja. Nah, inilah hasil analisis DLQ, di mana yang tertinggi merupakan lapangan usaha konstruksi. Untuk hasil dari analisis DLQ sebelumnya itu di sini terdapat kesalahan di mana saya lupa untuk mengunci totalnya. Nah, sehingga hasil yang didapatkan setelah mengunci rumus tersebut itu terdapat 1, 2, 3. Terdapat hanya 3 lapangan usaha atau sektor yang prospektif, yaitu dengan yang paling tinggi merupakan sektor konstruksi dengan nilai DLQ sejumlah 1,75. Nah, untuk kesimpulannya yang menjadi basis dan prospektif di Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu yang pertama adalah pengadaan listrik gas, kemudian lapangan usaha konstruksi. Nah, ini 2 lapangan usaha inilah yang paling menonjol
di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.